Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Udah sarapan belum? Belum, Bu. Udah, Bu. Ya, kenapa ya anak belum sarapan? Sarapannya belum masak, Bu. Ya, kalau seandainya anak kos, kalau kita ngekos nggak sempat rasanya pagi masak, itu disempatin malam ya. Karena belajar itu kita butuh fokus, nah butuh tenaga. Jadi kalau nggak makan tuh rasanya ngantuk gitu. Ya, ya, ya. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kita kelas pimpin doanya dulu. Sa'in ikra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengecek kesiapan kalian dalam pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Rifdayana, Hadirah Ustazah. Elmaiza Hadini Yusro, Hadirah Ustaz. Ulfa Hanin. Sakit, Bu. Sejak kapan sakitnya ini? Baru hari ini, Bu. Ya, biasanya kalau udah 3 hari itu laporkan kepada wali kelas supaya nantinya bisa dijenguk gitu. Ya, bisa ya? Sabu. Semoga Ulfa cepat kembali ke sekolah dan belajar bersama kita lagi ya. Amin. Ya, sebelum mulai pembelajaran silakan dicek dulu ada nggak sampah di sekitarnya. Tidak, Bu. Alhamdulillah ya. Kenapa Ibu selalu mengingatkan atau menanyakan ada atau tidaknya sampah itu karena dalam ajaran Islam itu sangat diatur sekali kebersihan. Sampai-sampai ada hadis yang menyatakan kebersihan adalah bagian daripada iman ya. Jadi Ibu harapkan lokal ini anak-anak Ibu sekalian menjaga kebersihan. Dan kalau ada seandainya lomba kebersihan lokal ini Ibu harapkan juara 1 ya. Amin. Ibu akan kasih rewardnya nanti kalau saya dapat juara 1. Ya, Ibu. baik. Sebelum mulai pembelajaran, siapa yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Buku dunia, Bu. Ya, Bu Dunia. Ya, Bu Dunia, betul ya. Hari ini kita belajar tentang putus asa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita setelah belajar nantinya Ibu harapkan siswa-siswa Ibu mampu menjelaskan apa itu putus asa, bahayanya, pengertian, hikmah menjauhi, dan juga mampu mengaitkan putus asa dengan psikologi dan sosial. Ya, yang pertama yaitu pengertian putus asa. Siapa yang tahu pengertian putus asa atau pernah mendengar putus asa nih? Siapa yang tahu? Habis harapan, Bu. Putus harapan, habis harapan ya. Ya, memang itu putus asa dalam KBBI itu memang berasal dari asa. Asa itu adalah harapan. Jadi putus asa adalah putus harapan. Nah, orang yang putus harapan orang yang putus asa, orang ini akan merasa bahwa dirinya gagal dalam meraih suatu harapan atau suatu target yang telah ia targetkan sebelumnya. Contohnya, orang ini menargetkan tahun ini pengen punya mobil atau bikin gedung mewah gitu ya. Jadi nggak tercapai gitu, jadi sampai-sampai dia bunuh diri atau yang lainnya yang membuat psikologinya terpengaruhi gitu ya. Jadi sangat penting sekali ya putus asa ini kita pelajari. Bahayanya, siapa yang tahu bahaya putus asa? Besar-besar, Bu. Besar? Meza tahu? Apa? Besar-besar, Bu. Ya, dosa besar. Memang dosa besar ya. Orang yang putus asa yaitu berarti orang-orang yang sesat. Kenapa orang yang sesat? Karena putus asa ini orang yang beriman tidak akan pernah merasakan putus asa. Karena kenapa? Orang yang beriman itu terjaga imannya, selalu dekat dengan Allah, selalu berzikir, maka dia tidak akan pernah
putus asa. Ya, dia tidak akan pernah berpikir untuk putus asa ya. Yang kedua, orang yang putus asa itu berarti orang-orang yang merugi. Jelas saja ya, orang yang merugi karena yang dilakukannya itu tidak bermanfaat, malah dicap sebagai orang yang tersesat tadinya ya. Itulah orang-orang putus asa itu termasuk orang yang merugi. Selanjutnya orang yang putus asa itu adalah orang yang kafir. Nah, ini ada dalilnya. Baik, dalilnya itu dalam Quran surah Yusuf ya ayat 87, yaitu bunyi artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kafir. Nah, dari dalil ini kita mengetahui bahwa orang yang berputus asa itu sama dengan orang kafir, orang yang keluar Islam. Jadi sangat bahaya sekali ya orang yang putus asa ini. Jadi jangan sampai kita merasa putus asa seberat apapun seberat apapun tuh ujian cobaan hidup kita itu memang dicobakan untuk kita karena kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita tidak akan diujikan, kita tidak akan diberi cobaan seperti itu. Nah, karena Allah Maha tahu apa yang sanggup oleh kita, maka diujilah seperti itu. Jadi Bu harap anak-anak ibu setelah mengetahui putus asa ini jangan merasa kurang semangat atau gimana umpamanya rankingnya turun gitu loh. Jangan seperti itu, karena di balik musibah atau apapun yang menimpa kita itu ada manfaatnya, ada hikmah, ada ibrah yang akan kita pelajari di sana. Jangan sampai putus asa ya, paham ya? Bu. Nah, siapa yang tahu contoh putus asa? Bunuh diri, Bu. Bunuh diri. Yana tahu? Insecure, Bu. Insecure ya, yang memang termasuk putus asa. Yang pertama itu bunuh diri. Bunuh diri itu memang putus asa, puncaknya putus asa ya, karena orang yang bunuh diri itu memang terputus dari rahmat Allah. Dia tidak mengingat, mungkin dia menghitung kegagalannya di sini loh kegagalannya, tapi dia tidak mengingat apa-apa nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat kesehatan, nikmat iman, itu adalah nikmat. Jadi nikmat itu bukan hanya kesuksesan atau meraih ini dia mampu gitu, bukan hanya itu yang dinamakan nikmat. Nikmat itu nikmat iman juga termasuk nikmat. Jadi memang orang yang berputus asa ini memang sangat berpengaruh ya terhadap mental. Contoh bunuh diri tadi ya, bunuh diri juga orang yang sering menyerah itu juga contoh putus asa. Contohnya tadi tidak mampu untuk meraih apa yang dia targetkan, maka dia menyerah gitu atau nggak semangat lagi. Contohnya itu ya. Selanjutnya ada juga contohnya tak mau berusaha, merasa tidak ada harapan. Nah, sebenarnya putus asa ini memang sangat bahaya ya untuk diri kita atau orang yang mengalami putus asa, dapat depresi, dan juga bahkan puncaknya putus asa ini merasa dia itu tidak ada tujuan hidup lagi. Dia merasa hidup itu nggak ada gunanya loh, makanya dia putus asa. Makanya ada tuh berita orang yang bunuh diri tadi yang dikatakan ya, bunuh diri itu contohnya salah satu ya, memang itu kayaknya sudah depresi atau jiwanya sudah terganggu ya. Udah paham ya contoh putus asa itu? Jadi contoh putus asa tidak hanya bunuh diri saja ya, kurang semangat, menyerah gitu, itu contoh putus asa juga ya. Baik, hikmah menjauhi putus asa, siapa yang tahu? Terhindar dari dosa besar, Bu. Ya, Yana? Memperkuat keimanan, Bu. Ya, memang benar ya, hikmah menjauhi putus asa. Nah, yang pertama itu terpelihara kekuatan keimanan. Karena kenapa? Orang yang tidak pernah berputus asa atau tidak pernah kepikiran untuk berputus asa, maka akan terpelihara keimanannya. Dia selalu berzikir dengan Allah, dia selalu berzikir, selalu mengingat Allah, maka itu akan terpelihara kekuatan imannya. Orang-orang seperti ini jauh dari yang namanya pikiran putus asa ya. Yang kedua yaitu menjaga harkat dan martabat. Tentunya orang yang berputus asa ini akan ada sosial masyarakat yang mengatakan saudari itu gitu ya orangnya, itu putus asa, dikit gini kan. Pasti ada omongan masyarakat, pasti ada orang yang berpikiran negatif gitu ya. Jadi juga menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Ya, selanjutnya hikmah menjauhi putus asa itu menjadikan seseorang tabah. Karena kenapa? Orang yang tidak berputus asa atau menjauhi putus asa, maka dia akan tabah dalam menghadapi kehidupan. Adapun masalahnya seperti ini, lebih berat lagi,
tapi dia dalam hatinya sudah tertanam. Allah tidak akan menguji orang yang tidak akan sanggup. Allah akan menguji orang yang sanggup, tidak akan diuji orang yang melebihi kesanggupannya. Ya, Allah Maha tahu gitu. Jadi jangan kita sok tahu nih, kita seperti ini, memang kita nggak sanggup ya. Kenapa ya diberi ujian seperti ini gitu ya? Kita nggak boleh sebenarnya berpikiran seperti itu. Apa yang diberikan kepada kita itu memang itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun itu kita berpikiran negatif atau berpikiran buruk terhadap Allah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Ibu akan melihatkan video motivasi agar kita tidak memikirkan sampai terpikir yang namanya putus asa. Nah, tonton ya. Kakak dipahami apa yang ada di situ. Ya, dari sana tadi kita udah tahu apa itu hikmah menjauhi putus asa ya. Jadi memang kalau kita mengalami kegagalan, kita tidak menghitung berapa banyak cobaan yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita menghitung kembali berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Paham ya? Selanjutnya itu ada integrasi. Nah, kaitan putus asa dengan psikologi dan sosial seseorang. Nah, siapa yang tahu nih apa kaitannya orang yang putus asa itu, bagaimana sih jiwanya gitu. Orang yang berputus asa akan Amarahnya tinggi, Bu. marahnya tinggi, ya Meza? Amarahnya tinggi ya. Orang yang berputus asa itu memang benar amarahnya tinggi. Emosi tidak terkontrol gitu ya. Memang orang berputus asa ini merasa adalah tujuan atau arah hidupnya itu nggak ada lagi. Sampai-sampai orang berputus asa ini ada yang memikirkan atau ada dalam pikirnya itu terpikir gini, nggak ada loh gunanya saya hidup gitu, nggak ada loh manfaat saya hidup ini, untuk apa saya hidup. Jadi memang ada orang yang berputus asa ini bunuh diri, memang ada ya. Itu memang namanya orang ini telah terputus dari rahmat Allah ya. Maka dari itu ingatlah, memang kita hidup di dunia ini, memang kalau seandainya kita pengen keimanan kita dinaikkan oleh Allah, maka yakinlah ujian dan cobaan itu untuk kebaikan ataupun untuk menaikkan keimanan kita juga. Bukan karena Allah nggak sayang, bukan karena Allah memberikan keburukan, bukan, tapi karena Allah sayang, makanya Allah memberi kita cobaan atau ujian. Tapi ingatlah, yaitu karena kita mampu ya. Tadi udah paham ya? Ya, Bu. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya yang pertama yaitu pengertian putus asa. Nah, masih ingat kan apa putus asa tadi? Apa itu putus asa? Putus asa adalah habis harapan, putus harapan. Nah, orang yang berputus asa berarti orang yang merasa bahwa hidupnya telah habis harapan, tidak ada tujuan hidup, gitu ya.
Yang kedua yaitu ada contohnya. Contohnya tadi apa? Masih ingat? Bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Terus tidak ada semangat lagi dalam hidup. Terus mudah menyerah ya. Tadi juga ada ya istilah zaman sekarang insecure, itu juga termasuk ya putus asa. Ya, Bu. Nah selanjutnya itu hikmah menjauhi. Hikmah menjauhi tadi orang yang jauh dari pikiran putus asa maka akan terjaga keimanannya. Menjaga keimanannya, meningkatkan bahwa dia itu sadar gitu. Allah itu mengujinya itu untuk menaikkan keimanannya. Menaikkan keimanan. Nah, terhindar dari dosa-dosa itu pasti ya. Selanjutnya yaitu integrasi. Integrasi putus asa dengan psikologi dan sosial. Integrasinya itu yang pertama tadi ada Amarahnya tinggi. ya, amarahnya tinggi, merasa dia sudah habis harapan untuk hidup, merasa gagal dan tidak ada semangat lagi ya. Ya mungkin hanya itu, paham ya? Paham, Bu. Baik, tugas ibu akan berikan tugas di rumah supaya lebih memantapkan lagi pemahaman anak-anak ibu, yaitu pada halaman 12 ya, halaman 12 Ya, Bu. sampai 14 ya. Itu ada KDC dan esai ya. Iya, Bu. Ya, silakan dikumpulkan minggu besok. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita, karena memang putus asa itu tidak ada gunanya dan perlu kita jauhi ya. Ya, Bu. Baik, mungkin hanya di sini pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa belajar di rumah, belajar yang rajin, jaga kesehatannya, karena memang kondisi saat sekarang ini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan hari ini dan semoga diamalkan ya, dijauhi dari yang namanya akhlak tercela, putus asa tadi ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi